Oke, anak-anak, ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok masih pagi jawabannya nggak semangat? Ibu ulangi sekali lagi ya. Yang semangat jawabnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Masih pagi harus semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa dimulai. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum nih? Loh, ada yang belum? Kenapa? Oh gitu. Buat semuanya aja ya, besok lain kali sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu ya. Karena sarapan itu penting. Supaya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, supaya nggak ngantuk di kelas dan semangat belajarnya. Oke? Oke, besok lain kali sarapan ya. Nah, anak-anak, sekarang ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Oke. Siapa yang nggak masuk? Oh, Azra. Ada yang tahu nggak Azra kemana? Sakit? Oh gitu. Ya sudah, kita doakan ya. Semoga Azra cepat sehat biar bisa belajar dan sekolah lagi. Oke? Oke. Nah, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah siap belum belajar hari ini? Coba ibu cek semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Coba ulangi sekali lagi ya, lebih semangat lagi ya. Oke, tepuk semangat. Nah, pintar. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis gambar. Jadi, nanti ibu akan menunjukkan sebuah gambar, terus kita analisis bersama ya. Ada apa aja sih di gambar itu? Nah, oke. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mengetahui bagaimana siklus hidup katak. Nah, di sini ada yang pernah lihat katak nggak? Iya pernah, pastinya semua udah pada tahu dan pernah lihat katak ya. Biasanya katak itu dijumpai di mana ya? Iya, di sawah. Di sawah, kalau enggak di selokan ya. Kalau enggak di pinggir jalan juga ada. Nah, terus kemudian setelah kita belajar mengenai siklus hidup katak,
nanti kita juga akan bercerita tentang hewan. Di sini ada yang suka baca buku cerita nggak? Ada. Di sini ada yang suka baca buku novel atau komik? Oh, ada. Ya sudah, nanti kita bercerita tentang hewan. Oke? Oke, sudah siap semua ya belajar hari ini? Sudah, alhamdulillah. Baik anak-anak, di sini ibu punya gambar nih. Kelihatan semua nggak gambarnya? Kelihatan. Nah, coba sekarang Almira, ada gambar apa aja nih di sini? Ada gambar pohon, kemudian orang sedang bermain gitar, kemudian ada kelinci, terus orang sedang menanam, lalu ada juga burung, kupu-kupu. Di sini juga ada buah mangga. Lalu di sini ada tulisan apa nih? Coba baca bareng. Iya, satu pohon selamatkan bumi. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang manfaat pohon bagi kehidupan. Coba sekarang ibu tanya ke Seri, manfaat pohon yang paling penting yang sering kita gunakan setiap hari apa coba? Nggak tahu? Yang lain ada yang tahu nggak nih manfaat pohon yang sering kita gunakan setiap hari? Apa? Iya, dapat menghasilkan oksigen. Jadi pohon ini dapat menghasilkan oksigen. Oksigen yang kita gunakan untuk apa ya? Iya, untuk bernafas. Kalau tidak ada oksigen kita bakal apa ya? Iya, bakal mati atau meninggal. Nah, selain menghasilkan oksigen, apalagi nih kira-kira manfaat pohon? Ada yang tahu nggak? Iya, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sebagai makhluk hidup, kita itu harus bisa menjaga dan menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan. Menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan itu bisa dimulai dari hal yang paling kecil. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Iya, contohnya itu dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak merusak lingkungan, lalu bisa juga nih dengan ini, apa nih? Iya, bisa menanam pohon. Nah, coba kita lihat di sini. Satu pohon selamatkan bumi. Itu artinya dengan kita menanam satu pohon itu dapat menyelamatkan bumi. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari polusi udara. Biasanya polusi udara itu terjadi akibat kendaraan bermotor, asap kendaraan bermotor, kemudian bisa juga dari asap pabrik, sehingga dengan kita menanam pohon ini kita itu bisa mengurangi polusi yang kotor tersebut, sehingga kita bisa menghirup udara yang bersih dan segar. Nah, kemudian selain menghasilkan oksigen dan menjaga lingkungan, apalagi ini nih, ada apa nih? Hewan apa? Oh, burung. Ya, jadi manfaat pohon selain menghasilkan oksigen dan menjaga lingkungan, juga sebagai tempat hidup hewan. Bisa burung, bisa lebah, atau bisa tupai. Selain itu, ini ada buah apa nih? Mangga. Nah, selain itu juga bisa menghasilkan makanan untuk makhluk hidup. Jadi banyak sekali ya anak-anak manfaat dari pohon ini. Iya, coba kalau misalkan nggak ada pohon, apa yang akan terjadi coba? Ada yang tahu nggak? Iya, kalau misalkan
tidak ada pohon itu nanti bisa terjadi bencana alam seperti tanah longsor atau banjir. Jadi pohon itu bisa menyelamatkan kita ya dari bencana ya. Iya, oleh sebab itu anak-anak semuanya itu harus bisa menjaga dan menanamkan rasa cinta kepada lingkungan. Terutama tidak boleh menebang pohon sembarangan, karena apabila kita menebang pohon sembarangan maka akan terjadi bencana. Bencana apa? Banjir dan tanah longsor. Ya, karena pohon ini bisa menyelamatkan kita. Ya, manfaatnya itu banyak sekali dari pohon. Oke? Paham sampai sini ya? Paham, alhamdulillah. Ibu lanjutkan ya. Oke, baik anak-anak. Semuanya perhatikan ke depan ya. Fokus ke sini nih semuanya ya. Sudah? Nah, di sini ada gambar mengenai siklus hidup katak. Coba sekarang Ibu mau tanya ke Zara. Zara, menurut Zara itu katak hidup di air atau di darat? Di darat, yakin? Coba katak itu hidup di air atau di darat? Ada yang tahu nggak? Di air atau di darat? Nah, pinter itu Afan. Jadi anak-anak, katak itu merupakan hewan yang hidup di air dan di darat, atau biasanya itu disebut dengan hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Ada yang tahu? Nah, hewan amfibi itu merupakan hewan yang hidup di dua alam. Contohnya itu seperti katak ini. Katak itu kan hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, semuanya perhatikan ke depan lagi. Siklus hidup katak ini dimulai dari telur. Ini namanya telur. Nah, telur katak ini itu berbentuk bulatan kecil yang ada hitam-hitamnya, mirip seperti apa ya namanya, biji selasih. Iya, mirip seperti biji selasih. Coba, Alan pernah lihat telur katak nggak? Di mana? Oh, di kolam ikan. Ya, biasanya telur katak ini kita jumpai di air, yaitu menempel pada bebatuan atau tumbuhan. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah telur katak ini menetas, telur katak akan berubah menjadi apa namanya ini? Ada yang tahu nggak ini apa namanya? Ada yang tahu? Nah, pinter. Kecebong atau nama lainnya adalah berudu. Nah, biasanya itu berudu ada di mana ya? Iya, pinter. Ada di sawah atau biasanya juga kita jumpai di selokan. Paham sampai sini? Nah, berudu itu kemudian terus-menerus berkembang seiring dengan berjalannya waktu hingga tumbuh dua kaki pada bagian belakangnya atau disebut dengan berudu berkaki. Apa? Iya, berudu berkaki. Nah, seiring berkembangnya waktu, berudu berkaki ini juga terus tumbuh hingga menjadi katak muda atau anak katak. Apa? Katak muda atau anak katak. Nah, anak-anak, katak muda atau anak katak ini itu bentuknya mirip seperti apa ya? Seperti katak dewasa. Cuma katak muda itu memiliki ekor di belakangnya. Ya. Jadi katak muda ini memiliki ekor di belakangnya, sedangkan katak dewasa itu tidak memiliki ekor. Paham? Nah, katak muda ini juga terus-menerus berkembang
seiring dengan berjalannya waktu hingga menjadi katak dewasa. Dan katak dewasa ini bisa menghasilkan telur hingga ratusan bahkan ribuan. Ya, jadi bisa anak-anak ketahui bahwa telur katak itu bukan cuma satu atau dua, tapi mencapai ratusan bahkan ribuan. Paham sampai di sini? Nah, terus kapan sih Bu katak itu hidup di darat dan kapan itu katak hidup di air? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, Ibu kasih tahu ya. Katak itu hidup di darat pada saat mereka menjadi berudu dan berudu berkaki. Jadi berudu dan berudu berkaki ini itu hidupnya di air. Dan mereka itu bernafas dengan menggunakan insang. Apa? Insang. Ya. Kemudian setelah menjadi katak muda dan katak dewasa, itu mereka hidup di darat dengan bernafas menggunakan paru-paru. Paham ya? Paham sampai sini? Nah, jadi kesimpulannya apa? Siklus hidup katak itu dimulai dari terus berkembang menjadi berudu berkembang menjadi berudu berkaki, berkembang menjadi katak muda berkembang menjadi katak dewasa, dan katak dewasa bisa menghasilkan telur. Paham sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, baik Ibu lanjutkan ya. Oke anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai hewan. Nah, Ibu ada satu cerita nih tentang hewan. Kira-kira ada yang tahu nggak cerita tentang hewan apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa tebak nggak nih? Nggak ada? Ya sudah, Ibu kasih tahu ya. Ibu akan bercerita mengenai kisah persahabatan antara singa dan tikus. Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar cerita ini? Nggak ada? Oke, baik, Ibu langsung cerita saja ya. Jadi, di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor singa yang sangat ditakuti oleh penduduk hutan. Karena apa ditakuti? Ada yang tahu nggak? Iya, pintar. Karena si singa itu merupakan hewan yang sangat kuat dan mengerikan. Singa itu tidak takut sama semua binatang yang ada di situ. Nah, pada suatu hari ada seekor tikus yang sedang bermain ke sana kemari. Tanpa dia sadari, ternyata dia sudah memasuki kawasan atau sarang si singa. Dia melihat singa yang sedang tidur dan dia pun merasa sangat ketakutan. Kemudian dia berpikir untuk segera pergi dari situ. Sepertinya aku harus segera pergi dari sini. Tempat ini sangat berbahaya. Seperti itu kata singa. Nah, ketika si tikus itu hendak pergi, tiba-tiba gak sengaja kakinya itu menginjak ekor si singa. Hal itu tentu membuat singa itu terbangun dari tidur. Au! Begitulah auman si singa. Kemudian si singa itu langsung menangkap tikus dan dia berkata kepada tikus dengan sangat marah, "Tikus, berani-beraninya kau mengganggu tidurku." Tikus itu pun menjawab, "Maafkan aku Tuan, aku tidak sengaja. Aku berencana pergi dari tempat ini. Aku minta maaf Tuan." Tapi singa itu tidak mau memaafkannya. "Maaf katamu, kau pikir semudah itu aku memaafkanmu? Aku itu sang raja rimba. Tidak ada satupun hewan yang berani menggangguku.
dan aku pikir kau akan menjadi makan malammu. Hahaha. Seperti itu kata singa. Nah, kira-kira nih, tikus itu bakalan mati atau enggak ya? Ayo, mati atau enggak? Mati. Coba ibu lanjutkan ya. Si tikus itu terus membujuk singa. Maaf tuan, ampuni saya, tolong lepaskan saya. Saya janji, saya akan membalas kebaikan tuan ketika tuan meminta pertolonganku. Lagi pula, ketika tuan memakanku, tuan tidak akan kenyang karena tubuhku sangat kecil. Singa itu pun tertawa. Hahaha, menolongku dengan tubuhku sekecil itu. Tapi baiklah, benar katamu, memakanmu tidak membuatku kenyang. Ya sudahlah, kau pergi dari sini dan jangan pernah datang lagi kembali ke sini. Akhirnya si singa itu melepaskan tikus dan tikus sangat senang. Kemudian tikus berjanji suatu saat ketika singa meminta pertolongan, dia akan membantunya. Kemudian beberapa hari setelah kejadian itu, singa hendak pergi untuk mencari makanan. Namun di tengah jalan kakinya malah tersandung tali dan membuatnya terperangkap dalam jebakan pemburu. Si singa berusaha keras untuk melepaskan tali itu, namun dia tidak bisa karena talinya terlalu kuat. Akhirnya dia mulai mengaum dan meminta pertolongan. Siapapun, tolong bantu saya lepaskan ini. Aku mohon. Seperti itu kata singa. Nah, tapi karena singa itu merupakan hewan yang sangat ganas dan menakutkan, tidak ada satu penduduk hutan pun yang mau menolongnya karena mereka takut akan nanti dimakan oleh si singa. Kemudian kira-kira nih, singa itu bisa selamat gak ya? Ada yang bisa tebak nggak? Selamat? Enggak? Ayo, selamat apa enggak? Ya sudah, lanjutkan saja ya. Nah, dari kejadian itu, tikus pun mulai berpikir untuk membalas budi atas kebaikan singa yang pada saat itu melepaskannya. Tikus pun segera lari ke tempat di mana si singa itu terperangkap. Sesampainya di sana, tikus pun langsung menolongnya. Tuan, apakah tuan baik-baik saja? Singa pun menjawab, tikus, syukurlah kau ada di sini. Aku mohon bantu aku, tikus. Tidak ada satu hewan pun yang mau menolongku. Seperti itu kata si singa. Nah, kemudian si tikus itu menjawab, tentu saja tuan, aku akan menolongmu. Aku akan membalas kebaikanmu karena waktu itu telah melepaskanku. Nah, mendengar perkataan itu, singa pun mulai terharu dengan kebaikan hati si tikus ini. Tanpa berpikir panjang, tikus pun langsung menggigit jala yang ada di tubuh si singa itu. Satu persatu tali jala itu pun mulai lepas dan singa itu bebas dari jebakan pemburu. Singa sangat senang dan berterima kasih kepada tikus. Terima kasih tikus, kau telah membantuku. Padahal saat itu aku meremehkanmu dan hendak memakanmu, tapi kau malah menolongku. Seperti itu kata singa. Dan tikus pun menjawab, Tentu aku akan menolongmu tuan. Sebagai makhluk hidup kan kita harus saling tolong menolong. Seperti itu kata si tikus. Akhirnya mereka berdua pun berteman baik hingga menjadi sahabat. Dan singa pun akhirnya ramah ke semua penduduk hutan. Nah, paham ya? Paham sampai sini ya? Oke, nah dari cerita tersebut, Ibu mau tanya nih ke Zaha. Coba, menurut Zaha, pesan apa
apa yang Zaha dapat dari cerita tersebut? Iya, tolong menolong. Pinter. Ada lagi nggak? Ada yang tahu lagi nggak? Selain tolong menolong, pesan apa lagi yang ada di cerita tersebut? Iya, pinter. Kebaikan. Jadi anak-anak, dari cerita persahabatan antara si singa dan tikus ini, kita bisa memperoleh 3 pesan moral. Yang pertama yaitu, sebagai makhluk hidup, kita harus saling tolong-menolong. Contohnya seperti tikus yang menolong singa dari jebakan pemburu. Kemudian yang kedua yaitu, apabila kita berbuat kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan pula. Jadi jangan takut untuk berbuat kebaikan. Contohnya yaitu seperti singa yang berbuat baik untuk melepaskan si tikus, dan akhirnya tikus menolong singa dari jebakan pemburu. Kemudian pesan moral yang ketiga yaitu, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Anak-anak tahu kan, tikus itu kecil banget. Nah, tikus sekecil itu tidak boleh diremehkan. Karena apa? Karena dari tikus yang kecil itu malah dia yang bisa menyelamatkan singa yang besar dari jebakan pemburu. Oke, paham sampai sini ya? Paham ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Oke, alhamdulillah. Berarti paham semua ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah. Coba sekarang Ibu mau tanya dulu nih sama Alan. Tadi kita belajar apa aja ya, Alan? Yang pertama, belajar tentang manfaat pohon. Kemudian apa? Iya, siklus hidup kata. Dan yang terakhir, kisah persahabatan singa dan tikus. Oke, pintar. Terus Ibu mau tanya lagi nih ke Zaha. Pohon itu kan tadi memiliki banyak manfaat ya? Udah dijelasin kan tadi? Iya, coba manfaatnya apa aja? Yang pertama, menghasilkan oksigen. Kemudian yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, apa tadi? Sebagai tempat hidup hewan. Kemudian yang keempat, menghasilkan makanan untuk makhluk hidup. Dan yang terakhir, apa tadi ya? Iya, bisa menyelamatkan kita dari bencana. Oke, pintar. Kemudian Ibu mau tanya lagi sama siapa ya? Zara. Zara, tadi kan kita sudah belajar mengenai siklus hidup katak. Coba Ibu tanya, siklus hidup katak itu tadi dimulai dari apa ya? Iya, dari telur, lalu berkembang menjadi berudu. Kemudian berudu itu berkembang menjadi berudu berkaki. Berudu berkaki berkembang menjadi apa? Iya, anak katak atau katak muda. Lalu katak muda berkembang menjadi katak dewasa, dan katak dewasa dapat menghasilkan telur. Oke? Oke. Satu lagi nih, Ibu mau tanya ke Zayan. Oke, Zayan, tadi kan kita sudah bercerita nih tentang kisah persahabatan antara singa dan tikus. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya nih, dari cerita persahabatan singa dan tikus itu,
Ada 3 pesan apa saja tadi ya? Yang pertama, sebagai makhluk hidup harus saling tolong menolong. Kemudian yang kedua, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Lalu yang ketiga, apa? Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Oke, berarti sudah paham semua nih ya? Sudah jelas ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, sebelum pulang kita berdoa dulu ya bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, sekian dari Ibu. Di rumah jangan lupa belajar yang rajin ya. Jangan bermain dan menonton TV terus. Oke? Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya hati-hati ya, jangan